तब तो पैसा उसी में होना चाहिए, छोड़िएगा मत। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah cerita dari film yang berjudul Julai. Para pemain di dalam film ini adalah Raffi sebagai seorang mata-mata polisi yang memiliki perhitungan baik untuk setiap kasus yang diberikan kepadanya. Madu adalah wanita yang dicintai Raffi, Bitu adalah pencuri bank, Sitaram adalah inspektur polisi teman Raffi, Narayan adalah ayah Raffi, Raja adalah inspektur polisi yang berkhianat, Srinivas adalah pekerja bank, dan Varadarajulu Waradraj adalah pemimpin kota Mumbai yang menjadi otak dari perampokan bank di Mumbai. Selanjutnya, sebelum menyimak alur cerita film ini, jangan lupa untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita film selengkapnya. Mumbai. Musim hujan sudah melanda Mumbai dan membuat aktivitas warga sedikit terganggu, hingga antrean panjang mengular saat warga menyetorkan sejumlah uang mereka di sebuah bank swasta yang ada di sana. Salah satunya adalah Tuan Narayan, yang berkeinginan menikahkan putrinya dan menyisihkan sedikit demi sedikit uang yang ia miliki. Srinivas melaporkan kepada pemegang saham, tempatnya bekerja, kepada Varadarajulu dan mengatakan kalau uang deposit warga yang telah mereka miliki adalah sebesar 15 miliar dan merupakan rekor terbaru dimiliki oleh mereka selama 40 hari belakangan ini. Mendengar hal itu, Varadarajulu langsung memiliki keinginan untuk menguasai uang-uang tersebut dan menyusun rencana perampokan bank kepada Bitu, seorang mafia yang biasa digunakan jasanya untuk mencuri di beberapa bank besar. Bitu, Lala, dan Deviani yang merupakan sindikat, mereka memiliki kekurangan bisu dan tidak bisa mendengar, namun memiliki ketangkasan lain. Sementara di tempat lain, Narayan yang memiliki seorang putra dan putri selalu tidak henti-hentinya menasihati mereka untuk selalu rajin bekerja dan melindungi satu sama lain walaupun mereka sesekali terlibat perselisihan. Namun mereka dengan cepat menyelesaikannya. और तू 120 मिनट में कमा लेगा? हाँ? Raffi langsung melangkah pergi, meninggalkan rumah mereka. Namun tanpa sengaja, ia menumpangi mobil Bitu dan kelompoknya yang akan merampok bank. ना हो जाए, होशियार रहूंगा, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। Ia turun di sebuah klub malam yang merupakan sarang perjudian dan berpura-pura ikut andil dalam semua taruhan yang digelar di sana. Hingga beberapa polisi datang dan menghentikan aksi mereka, mengambil semua barang bukti dan meminta beberapa keterangan dari pengunjung di sana. Raffi tiba-tiba mengatakan kepada inspektur yang saat itu bertugas, Manikyam, kalau ia mencurigai sebuah mobil yang membawa beberapa orang pemuda, bahwa mereka adalah pencuri yang merencanakan mencuri sebuah bank karena ia melihat beberapa perlengkapan yang ada di mobil dan gerak tubuh yang mereka miliki membuat Raffi yakin kalau mereka adalah perampok besar.
Sementara itu, Bitu dan kelompoknya telah memasuki kawasan bank yang merupakan sasaran mereka. Dengan cepat mereka melumpuhkan beberapa petugas yang ada di sana dan langsung menembak tubuh mereka. Namun salah satu anggota Bitu malah mengancam Bitu, serta ingin menguasai semua uang tersebut, dan Bitu pura-pura menyerah lalu mengiyakan keinginan anggotanya tersebut. Tak berapa lama sebuah mobil datang menghancurkan tembok loker penyimpanan uang dengan menggunakan batu besar dan tepat menghantam tubuh anggota Bitu tadi hingga tewas. Bitu bergerak cepat untuk memuat uang tersebut ke kontainer yang dikendarai oleh Lala, adik laki-lakinya. Raffi dan Manikyam telah tiba di sana bersama beberapa anggota polisi lain. Mereka langsung memburu mobil yang dikendarai oleh Devyani yang merupakan mobil pengalih untuk membebaskan kontainer pengangkut uang curian mereka. Bitu yang masih berada di tempat tersebut langsung melaporkan kepada Lala untuk mengikuti semua petunjuk yang ia berikan. Ia ingin Lala membawa uang itu ke tempat pembuangan sampah yang berada tidak jauh dari jalan yang ditempuh oleh Lala. Namun tanpa mereka duga, mobil Raffi dan Manikyam terjebak di tanah membuat Lala panik dan langsung menyerangnya. Dengan sigap, Raffi menghadapinya, namun nahas Lala malah terbunuh. अंगूठे के बिना तीर चलाओ. Mengetahui Lala telah terbunuh, membuat Bitu merasa kesal dan langsung menembak semua polisi yang ada di sana. Tapi tembakan yang ia arahkan meleset hingga memudahkan polisi untuk menangkap Bitu. Beberapa mobil polisi mulai bergerak dan membawa tubuh Lala ke rumah sakit untuk diselidiki dan membawa Bitu untuk merawat lukanya sebelum ia masuk ke tahanan. Sedangkan Raffi sendiri memilih turun di kedai kopi untuk menikmati suasana di sana karena ia pikir perampokan tersebut telah ia gagalkan. Namun di tengah jalan, Devyani berhasil meledakkan mobil yang membawa Bitu hingga saat kejadian Nikyam tewas terkena serpihan bom. Devyani menyelamatkan Bitu dan membawanya kembali ke tempat pembuangan sampah untuk mengambil uang hasil rampokan mereka. Namun, mereka sangat terkejut ketika melihat api telah melahap seluruh sampah yang ada di sana, dan Bitu berpikir uang mereka telah habis terbakar oleh api. Raffi yang tahu kalau Bitu akan menghancurkan keluarganya, langsung merencanakan berita kematiannya dan membuat kematiannya menjadi topik utama di beberapa berita hingga membuat Bitu sangat kesal karena ia belum melampiaskan dendamnya kepada Raffi. Raffi sendiri telah merencanakan untuk meninggalkan kotanya dan tinggal sementara di Ahmedabad bersama Sitaram inspektur di sana. पहुंच गए. तुम वही हो? रवि. सीताराम आईपी. Melihat kedatangan Raffi membuat seluruh keluarga Sitaram menyambutnya dengan hangat dan mereka saling berkenalan satu sama lain. बताया तो था सबसे छोटी वाली. जिगीशा. Di Ahmedabad, Raffi berkenalan dengan gadis cantik yang bernama Madu. Dan ia selalu mencuri kesempatan untuk bisa mendekatkan diri dengan Madu. Hingga ia terus-menerus datang ke halte bus setiap pagi untuk mendapatkan hati Madu. बस नहीं आ जाती तब तक चाय पी. वहीं पर दिखते हो और कोई काम नहीं है? करूँ तो क्या करूँ? क्या यार? पर तुम्हारे ऑफिस. Sementara Farada Rajulu terus menghubungi Murti untuk membuatkan paspor dan visa palsu untuk Bitu karena polisi terus bergerak mencari keberadaannya. Hingga semua sudut kota telah dipasang foto-foto Bitu. डकैती होने वाली रात को बिट्टू गैंग के इस पर हमारी एक प्रेस रिलीज भी है. Our intention is very clear. We are going to. Satar yang merupakan salah satu sindikat perampokan bank itu akhirnya ditemukan, yang ternyata bersembunyi di kota Ahmedabad. Juga polisi dengan cepat mengejarnya, namun ia mengambil salah satu murid sekolah untuk dijadikan sanderanya. Raffi yang datang bersama Sitaram membuat Satar terkejut karena melihat Raffi masih hidup dan langsung melaporkannya kepada Bitu. Hingga hal itu membuatnya lengah dan Raffi dengan cepat langsung menembak tepat di kepala Satar hingga ia tewas. डरे ट्रिगर दबाएगा तो हथकड़ी लगवाकर जेल में भी जाएगा. Raffi mulai menceritakan kepada Sitaram kalau Bitu adalah kepala sindikat perampokan yang telah mengambil 15 miliar.
hingga ia mendendam akan menangkapnya dan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Begitu juga dengan Bitu yang mengetahui Raffi masih hidup, langsung menyusun rencana lain untuk menghancurkan Raffi. Raffi bersama Sitaram yang mencurigai keterlibatan Murti Travel dengan perampokan ini membuat mereka mencoba memasuki kantor Murti. Namun setelah Raffi berhasil membuka data di komputer, ia terkejut karena Madu adalah karyawan di Murti Travel dan ia yang telah memasukkan data palsu untuk membuat paspor dan visa palsu milik Bitu. Ia juga menemukan rencana kalau Bitu akan terbang ke Dubai meninggalkan Mumbai. Raffi dan Sitaram pun langsung menyusun rencana dengan mengawasi kantor Murti Travel. Namun mereka tidak mengetahui kalau Bitu telah berhasil masuk ke kantor Murti Travel dengan menyamar menjadi pengantar pizza. Bahkan ia berhasil keluar dari kantor tersebut dengan membawa madu yang telah dibuatnya pingsan. Tak lama Raffi baru menyadari Bitu telah berada di kantor Murti. Namun ia terlambat karena Bitu telah meninggalkan kantor Murti. Raffi dan Sitaram mulai mengejar Bitu dan Murti yang telah membawa madu bersama dengan mereka. Tapi di tengah perjalanan, Bitu menurunkan Murti dan meninggalkannya begitu saja. Karena ia mengalihkan perjalanannya melalui Bangalore. Raffi pun mengetahui rencana Bitu dan langsung memutar arah mobilnya. Anak buah Bitu mencoba mengalihkan perhatian Raffi, namun dengan cekatan Raffi berhasil menyingkirkan satu persatu mobil anak buah Bitu hingga ia akhirnya mengambil jalan pintas dengan menaiki gedung dan langsung mengikuti mobil Bitu. Namun saat di atas gedung, Bitu menyandera madu dan setelah Raffi mendekat, Bitu meledakkan mobil Raffi dan melempar madu hingga ia tersangkut di besi jembatan. Melihat hal itu, Raffi berlari menyelamatkan madu dan membiarkan Bitu menyelamatkan diri bersama dengan Devyani. Melihat kenekatan dan kejahatan yang dilakukan Bitu, maka Raffi memutuskan memindahkan keluarganya ke Ahmedabad untuk menghindari kejaran dari Bitu. Sementara, Farada Rajulu meluapkan kesalahannya karena Bitu kembali lagi ke tempatnya hingga ia membuatnya dalam bahaya. Sampai ia terus meracau membuat Bitu merasa kesal dan langsung menikam tubuh Farada Julu. Namun saat maut hampir menjemputnya, ia menyebutkan tentang uang yang berhasil Bitu rampok. Namun saat Bitu ingin mengorek keberadaan uang tersebut, Farada Julu telah tewas akibat tusukan di tubuhnya. वो जो चुराए थे हाँ हटा दिया गया था। Bitu yang telah mengetahui keberadaan keluarga Raffi bergerak cepat untuk menangkap mereka bahkan dengan mengalihkan Raffi dari keluarganya dan meledakkan mobil Inspektur Raja yang mengunjungi rumah Sitaram. Hingga saat Raffi sibuk membereskan ledakan mobil Inspektur Raja, semua anggota keluarganya telah diculik oleh anak buah Bitu, termasuk Madu yang tengah berada di sana. Raffi dengan cepat mencoba menyelamatkan semua anggota keluarganya. Namun sayang, ayahnya terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ayah Raffi yang tengah terluka meminta kepada Raffi untuk mengembalikan semua uang nasabah yang telah dicuri oleh kelompok Bitu karena ia tahu perjuangan para nasabah untuk mengumpulkan uang tersebut termasuk dirinya. उस रात 10,000 के तुम्हारे जुए ने उनके लिए जा और पूरे 1,000 Sementara Bitu yang mengetahui keterlibatan Inspektur Raja dalam penyimpanan uang hasil rampokannya mencoba menekan dirinya dan memintanya untuk menunjukkan di mana mereka menyimpan uang tersebut. ले जा रहा था बोझ ही नहीं संभाल पाया। Namun saat Raja meminta bagiannya, dengan cepat Bitu menghabisi Raja dan membuat rencana baru.
Ia akan mengirim uang tersebut ke Sri Lanka melalui jalur laut dan mengalihkan perhatian Raffi juga Sitaram dengan meluncurkan 3 kontainer. Dan salah satu kontainer tersebutlah yang berisi uang curiannya. Namun Raffi dengan segala kecerdasannya dan pematangan perhitungannya mengetahui kalau Bitu akan mengelabui mereka. Hingga Raffi memutuskan untuk menempuh jalur darat sementara Sitaram terus mengawasi 3 kontainer melalui helikopter. कंटेनर के टायर दबे हुए तब तो पैसा उसी में होना चाहिए छोड़िएगा मत Raffi mulai menjalankan rencananya mengelabui semua supir kontainer tersebut. Hingga mereka tidak dapat menuju pelabuhan sesuai perintah Bitu. Bahkan salah satu kontainer yang berisi uang tanpa sengaja mengambil jalan ke arah kota di mana para nasabah terus mengadakan demonstrasi, menuntut uang mereka kembali. तुम उसे कहां ले जा रहे हो पहुंच गए क्या? Para nasabah itu pun terkejut ketika melihat kontainer tersebut bermuatan uang yang sangat banyak dan langsung menghakimi supir Bitu. बिट्टू Bitu yang telah lebih dulu sampai di pelabuhan memutar balik arah mobilnya ketika mengetahui ketiga kontainer miliknya terhambat di jalan. Namun Raffi yang telah tiba di pelabuhan memasang jebakan hingga membuat mobil Bitu terangkat dan tergantung di udara. Anak buah Bitu pun bergerak mencoba menghabisi Raffi, namun dengan mudah Raffi bisa melumpuhkan mereka. Namun saat ia berhadapan dengan Bitu, nyali Bitu tiba-tiba menciut. Bahkan ia memohon ampun pada Raffi dan berlari menjauhi Raffi. Tapi dengan sigap Raffi menembak salah satu kaki Bitu hingga ia kesulitan untuk melangkah. Tak lama Sitaram tiba di pelabuhan. Dan mendekati Raffi. Melihat kesempatan itu, Bitu pun mencoba menghabisi Raffi. Namun Sitaram yang melihat Raffi dalam bahaya segera melindunginya dan untuk pertama kalinya ia menggunakan senjatanya lalu memuntahkan semua isinya untuk menghabisi Bitu. Kasus perampokan pun telah selesai ditangani oleh Raffi dan Sitaram. Kini Raffi kembali ke kotanya dan memulai hidup baru seperti keinginan ayahnya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Julai. Mengambil hak milik orang lain adalah tindakan kejahatan yang sangat tidak terpuji ya sahabat. Bagaimanapun hebatnya menyusun rencana untuk mengambil yang bukan hak milik kita, pada akhirnya kebaikan akan tetap menang dan pelaku kejahatan akan mendapatkan balasannya. Film ini mengajarkan bahwa cara singkat untuk menjadi kaya tidak akan pernah berhasil, apalagi mendapatkan berkah. Tidak mungkin ya sahabat. Di sini kita bisa melihat bahwa tindakan kejahatan hanya akan membawa keburukan bagi para pelakunya. Semoga kita semua terhindar dari sifat tamak dan ingin mengambil yang bukan hak milik kita. Karena perbuatan demikian sangatlah tercela dan akan mendapat balasan setimpal baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.